Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anastasia. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang perkembangan Islam di Asia Afrika, tepatnya di Asia Timur. Nah, yang pertama itu ada Taiwan. Taiwan, pada masuknya Islam ke Taiwan, waktu itu masih bernama Pulau Formosa. Tidak lepas dari sejarah masuknya Islam di negeri Tiongkok. Islam masuk ke Tiongkok melalui kawasan barat negeri itu, bersamaan dengan kedatangan pedagang muslim pada abad ke-7 Masehi yang kemudian menikahi perempuan setempat. Sebagian mereka ada yang tetap menjadi muslim, sedangkan sebagian lain berpindah agama. Orang muslim yang menetap di Pulau Formosa itu tidak aktif menyebarkan agamanya. Mereka juga tidak membangun masjid di pulau tersebut. Gelombang kedua kedatangan orang muslim ke Taiwan berlangsung selama Perang Sipil Tiongkok pada abad ke-20. Pada saat itu sekitar 20.000 tentara muslim beserta keluarganya yang pro partai nasionalis Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek ikut hijrah ke Taiwan pada tahun 1949. Karena tidak sudi berada di Tiongkok, daratan yang dikuasai Partai Komunis Tiongkok. Yang kedua yaitu Jepang. Sejarah masuknya Jepang sekitar tahun 1877 dan hampir bersamaan dengan datangnya agama Kristen yang dibawa oleh imperialisme barat. Titik perkembangan Islam di Jepang adalah 1890 saat sebuah kapal laut milik kerajaan Turki Ottoman singgah di Jepang adalah rangka menjalin hubungan diplomatik. Dari sinilah warga Jepang jadi lebih mengenal Islam serta kebudayaannya ketika ratusan muslim Turki bermigrasi dari Rusia setelah revolusi usia 1917. Nah, pada akhir 1930-an ada sekitar 1.000 muslim dari berbagai asal-usul kata Tanada. Gelombang berikutnya ada pada 1980-an ketika gelombang pekerja muslim, semakin banyaknya warga muslim di Jepang kemudian memicu didirikannya sejumlah bangunan masjid. Salah satu yang dianggap penting adalah Masjid Kobe yang dibangun pada tahun 1935 dan Masjid Tokyo pada tahun 1938. Islam mengalami perkembangan pesat selama berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Kekaisaran dan militer Jepang banyak menjalin hubungan dengan sejumlah organisasi dan pusat kajian Islam serta negara Islam. Yang ketiga, Cina atau Tiongkok. Sampai ke negeri Cina, menurut catatan sejarah Muslim Tiongkok, Islam pertama kali dibawa oleh Tiongkok oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang datang ke Tiongkok untuk ketiga kalinya sebagai kepala sebuah delegasi yang dikirim oleh Utsman bin Affan. Khalifah ketiga pada tahun 651, kurang dari 20 tahun setelah kematian Nabi, mulai abad ke-7 dan ke-8. Abad ke-1 dan ke-2 Hijriyah, orang muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan Muhammad. Penduduk Islam tinggal di merata tempat di seluruh Cina, terutamanya di bagian barat Laut Cina, termasuk provinsi Gansu, Qinghai, Shanxi. Wilayah otonomi Xinjiang adalah wilayah otonomi Ningxia. Islam berkembang di Cina diyakini sejak tahun 651 Masehi. Agama Islam telah berkembang pesat karena kerajaan Cina mengamalkan dasar bebas agama, tidak menggalakkan rakyat beragama, tidak semua agama yang sah dilindungi. Kerajaan juga menyediakan biaya untuk memperbaiki masjid dan memberi dasar keutamaan kepada umat Islam. Yang terakhir yaitu Korea.
Jumlah penduduk asli Korea beragama Islam sampai saat ini tidak lebih 0,1%. Dari sekitar 50 juta wilayah, total populasi penduduk di samping jumlah tersebut, terdapat sekitar 200 muslim pendatang dari berbagai negeri di dunia, baik untuk bekerja, belajar, ataupun menetap di Korea. Masyarakat asli Korea yang muslim kebanyakan adalah keturunan dari para mualaf yang masuk ke Islam saat berlangsung Perang Korea. Kehadiran pertama Islam dapat diverifikasi di Korea berawal dari abad ke-9 selama periode Silla Bersatu. Dengan kedatangan perdagangan dan navigator Persia dan Arab, masjid pertama yang dibangun Korea adalah Seoul Central Masjid dan Islamic Center yang berada di kota Itaewon. Masjid ini selesai dibangun dan dibuka untuk publik pada tahun 1974 selama beberapa abad. Perkembangan Islam di Korea berhenti dan tidak diketahui perkembangannya. Perkembangan Islam mulai terlihat kembali pada abad ke-20 ketika orang Korea yang berada di Manchuria melakukan hubungan muslim keturunan Asia Tengah. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Itulah dari saya Ayu Tasya, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.